Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kenalkan nama saya Muhammad Ful Amar, mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kegiatan magang saya yang telah saya laksanakan di Kantor Akuntan Publik KPI Basuni dan rekan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program magang MBKM yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata di dunia profesional, khususnya dalam bidang audit. Selanjutnya, untuk profil kantor akuntan publik, yaitu dalam praktik kerja lapangan saya berlokasi di KAP ini yang beralamat di Galaksi Bumi Permai, Blok C1, nomor 8, Surabaya, Jawa Timur. Di sini saya mendapatkan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang saya pelajari di bangku kuliah ke dalam praktik audit yang sesungguhnya di bawah kepemimpinan para auditor profesional. Hal pertama yang saya lakukan ketika magang yaitu menggunakan software Atlas. Software Atlas ini merupakan singkatan dari Audit Tool and Linked Archive System. Aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah untuk membantu para auditor dalam menerapkan standar audit secara konsisten. Hal ini penting untuk diingat bahwa aplikasi ini adalah alat bantu dan kami sebagai praktisi tetap harus menggunakan pertimbangan profesional dalam setiap peringkatan audit. Nah, di dalam atlas ini, seluruh proses audit terstruktur secara sistematis ke dalam beberapa siklus. Tahapan-tahapan ini memandu kami dari awal hingga akhir peringkatan. Pertama adalah tahap pra-peringkatan, selanjutnya adalah tahap penilaian risiko. Ini adalah fase krusial di mana kami menentukan materialitas krusial awal dan mengidentifikasi risiko salah saji material. Kemudian tahap respon terhadap risiko, di mana kami melaksanakan prosedur audit, lalu tahap penyelesaian dan pelaporan yang mencakup penyusunan laporan auditor independen. Struktur ini memastikan agar tidak ada tahapan penting yang terlewat. Lalu, saya juga melakukan pengisian trial balance atau TB dan laporan keuangannya. Salah satu tugas dalam siklus audit adalah memasukkan data keuangan klien ke dalam atlas. Seperti yang terlihat di layar, kami menginput angka dari neraca saldo klien. Di sini kami memisahkan antara angka per book untuk menurut catatan klien dengan angka per audit setelah dilakukan jurnal penyesuaian oleh auditor. Proses ini menjadi dasar untuk semua kertas kerja pemeriksaan selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah data awal tersebut semuanya diinput, kami mulai menyusun kertas kerja pemeriksaan untuk setiap akun. Slide ini menunjukkan contoh schedule utama untuk akun kas dan setara kas. Dalam setiap kertas kerja, kami mendokumentasikan prosedur audit yang kami lakukan, seperti memeriksa penjumlahan membandingkan dengan 1 tahun lalu dan memeriksa bukti transaksi. Ini adalah jejak audit yang membuktikan bahwa setiap akun telah diperiksa. Selanjutnya yaitu sampling dokumen dan vouching. Prosedur audit yang paling fundamental adalah vouching. Kami mengambil sampel transaksi lalu melakukan penelusuran ke dokumen sumbernya. Kami memastikan 4 hal utama yaitu kelengkapan utama, akurasi matematis, adanya otorisasi yang sah, dan penelusuran angka ke buku besar. Sebagai contoh untuk transaksi tarik dana kas senilai 750 juta, kami meriksa kelengkapan dan otoritas dokumennya. Selanjutnya adalah konfirmasi bank atau CC. Untuk memverifikasi saldo bank, kami melakukan prosedur konfirmasi eksternal, yaitu mengirim surat langsung ke bank. Slide ini adalah lembar kontrol konfirmasi di mana kami catat tanggal pengiriman, tanggal balasan, saldo menurut klien, dan yang terpenting, saldo menurut balasan dari bank. Jika ada selisih, akan kami telusuri. Ini adalah bukti audit yang sangat andal.
Selanjutnya, saya juga melakukan pengisian kertas kerja pemeriksaan pajak. Selain audit laporan keuangan, saya juga terlibat dalam pemeriksaan aspek perpajakan. Ini adalah contoh kertas kerja pemeriksaan untuk PPh pasal 21 dan ada yang pasal lainnya. Atau di sini kami merekapitulasi data dari SPT masa PPh 21 klien dan memeriksa kesesuaian antara jumlah penghasilan bruto dengan PPh 21 yang dipotong. Selanjutnya adalah stock of name. Ini adalah bukti audit yang tidak hanya bersifat dokumenter tetapi juga fisik. Saya juga turut serta dalam stock of name dalam perhitungan fisik persediaan barang milik klien. Lalu selanjutnya ada cash of name. Selanjutnya juga ada pengarsipan owner. Nah, setelah semua prosedur audit selesai, tahap terakhir adalah pengarsipan. Semua kertas kerja mulai dari perencanaan hingga bukti-bukti audit disusun secara rapi ke dalam map besar yang disebut owner. Dokumentasi yang baik sangat penting untuk mempertanggungjawabkan profesional. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari saya mengenai pengalaman magang di KAP Habib Resmi dan Bukan. Pengalaman ini telah memberikan saya wawasan yang sangat mendalam tentang dunia audit profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.